Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pada kali ini kita belajar tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Pembelajaran 3. Sebenarnya ini ada pembelajaran ini ada muatan PCOK-nya, tapi ini akan dibahas tersendiri oleh guru Pencas Orkes. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah satu, dengan percobaan siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Dua, dengan percobaan siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. 3. Dengan membaca teks visual, siswa mampu mengidentifikasi informasi yang ada dengan jamak. Nah, itu ya tujuan yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya mari kita lihat bukunya itu seperti apa. Nah, ini saya punya buku ini ya. Kita lihat bahwa sumber energi ini ada pertanyaan ya. Apa yang membuat kincir angin ini bergerak ya. Nah, kalian bisa melihat ini gambar anak yang sedang bermain kincir angin ya. Ternyata kincir angin ini digerakkan oleh angin ya, dengan cara digerakkan atau dibawa lari dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana sih membuat kincir angin dari kertas itu. Ya, kalian pernah mencobanya bukan? Nah, mari kita lihat cara kita membuat kincir angin. Tetapi sebelum itu kalian harus berhati-hati, ada rambu-rambu yang ingin kalian harus jaga ya. Panduan keselamatan kerja dalam kegiatan ini kalian berhati-hati menggunakan benda tajam. Kemudian minta bantuan orang tua ya, karena guru kita kan daring ya, sehingga minta bantuan orang tua untuk jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Kemudian lakukan kegiatan sesuai dengan instruksi, nanti ada gambarnya ya. Kemudian perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Nah, sekarang kita akan lihat cara pembuatan kincir angin dan kincir air ya. Kita lihat videonya. Ini alat yang digunakan adalah gunting, kemudian lem, kemudian ada kertas, jarum pentul dan sedotan es ya. Kita akan lihat cara pembuatannya seperti apa. Pertama, kertas itu ditekuk seperti itu dari ujung ke garis mendatar, nah, sehingga nanti akan membentuk persegi, lalu kita gunting ya. Kita lihat, perhatikan digunting. Kemudian ujung yang satu dihubungkan dengan ujung yang lain sehingga membentuk suatu diagonal ya, diagonal. Lalu digunting, tapi jangan sampai putus ya, hanya sampai itu ya, gunting. Kemudian di tengahnya tuh diberi lem ya, diberi lem. Kemudian ditekuk ujung satunya, ujung yang searah lagi ditekuk, tekuk. Nah ya, tekuk lagi, lalu ditekuk lagi ya, dan itu sudah jadi ya, itu sudah jadi ya. Caranya seperti itu jadi. Kemudian berikutnya adalah tusukan jarum pentul dari arah depan ya, menusukkan jarum pentul dari arah depan, dan jarum pentul itu ditusukkan ke ke sedotan es ya. Ya, seperti itu, sehingga itu sudah jadi ya. Ya, demikian cara membuat kincir angin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian bisa membedakan
kedua kincir tersebut, persamaan kedua kincir dan perbedaan kedua kincir. Kalian bisa diskusikan dengan temanmu. Nah, kalian amati di sini di bawahnya proses kerja kincir ya. Ini ada kincir angin dan kincir air. Ini proses kerjanya itu bagaimana? Ya, kalau kincir angin seperti apa, kincir air seperti apa. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kita akan membuat laporan hasil percobaan. Ya, kita berusaha menulis sebuah laporan dan seperti kita ketahui atau kamu bisa melihat di buku bahwa susunan untuk membuat laporan laporan kegiatan atau laporan percobaan adalah sebagai berikut. Pertama itu adalah nama percobaan. Ini nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, kemudian langkah kerja, hasil percobaan, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, kita kembali ke ini ya. Nah, jadi yang akan kita bahas nanti adalah nama percobaan. Nama percobaannya adalah percobaan kincir angin. Tujuan percobaan adalah mengetahui posisi terbaik supaya kincir angin berputar cepat. Atau bisa kalian tulis yang lain lah tujuan percobaannya. Mengetahui bagaimana kincir angin itu berputar sempurna. Kemudian alat yang digunakan adalah kincir angin. Berikutnya, langkah kerja. Setelah membuat kincir angin, lakukan kegiatan sebagai berikut. Nah, kamu melakukan kegiatan ini. A, ini ya. Siswa berlari sambil membawa kincir angin dengan posisi tegak lurus menghadap ke depan. Berarti menghadap ke depan itu menghadap ke arah angin, ya, lurus begitu. Ya. Kemudian B, siswa berjalan cepat sambil membawa kincir angin dengan posisi tegak lurus menghadap ke depan. Ya, sama. Hanya ini berjalan cepat ya. C, siswa berlari sambil membawa kincir angin dengan posisi kincir serong kanan dengan arah berlari. Ini bisa serong kanan atau kiri ya. Ini bisa kanan atau kiri dengan arah berlari. Berarti agak menceng begitu cara membawanya, membawa kincir anginnya menceng begini ya, tidak tegak lurus. Kemudian D, siswa berlari sambil membawa kincir angin dengan posisi kincir agak menghadap ke atas dengan arah berlari. Ya. Ini kincirnya menghadap ke atas, tidak lurus. Bisa menghadap ke atas atau ke bawah. Ya. Ini. Kemudian yang E, siswa mengayunkan kincir angin dengan posisi kincir menghadap ke bawah, dinaikkan ke atas dan ke bawah ya. Jadi dinaik turunkan gitu ya kincirnya. Ini berarti arahnya ke bawah ya kincirnya. Kemudian yang F, siswa mengayunkan kincir angin dengan posisi kincir angin menghadap ke atas, dinaikkan ke atas dan bawah. Ya, tadi kebalikannya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, hasil percobaan ya. Hasil percobaan itu kita beri tanda bintang ya ini ya. Kita beri tanda bintang ini sebagai kualitasnya atau sebagai indikatornya ya. Misalnya percobaan A tadi yang berlari ini ya. Percobaan A itu yang ini, siswa berlari mengejar posisi tegak lurus menghadap depan. Ini ternyata kita beri bintang 3. Ya, kemudian yang B ini berjalan cepat ya. Ini yang B, ini kita beri bintang 2. Cepat ya. Sebutannya cepat. Kalau yang ini sangat cepat. Kemudian yang C hasilnya itu bintang 2 cepat, D bintang 2 cepat, E bintang 1 lambat, F bintang 1 lambat. Nah, dari hasil percobaan ini kesimpulannya adalah semakin besar angin bertiup, akan semakin cepat putaran kincir angin dengan posisi kincir angin tegak lurus dengan arah angin. Nah, ini cara membuat laporan. Nah, sekarang berikutnya berdasarkan hasil percobaanmu, sekarang coba diskusikan pertanyaan berikut bersama orang tuamu saja ya, bersama orang tuamu saja di rumah. Nah, ini. Apa sumber energi kincir angin? Nah, sumber energinya itu apa?
Kemudian yang dua, bagaimana kincir angin bisa berputar. Nah, penyebabnya itu apa ya? Apa yang nomor tiga, apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Nah, manfaatnya itu apa? Nah, sekarang kita lanjutkan. Coba kita renungkan ya. Tuliskan 5 manfaat kincir angin dan kincir air dalam kehidupan sehari-hari. Ini kurang tanda strip. Contohnya, kincir angin dapat digunakan untuk mainan. Ini ya salah satu contohnya saja. Nah, kamu bisa menyebut 5 atau 4 lagi. Ini. Kemudian nomor 2, menurutmu apakah pelajaran ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Coba jelaskan. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya, nah, ini untuk kerja sama dengan orang tuamu di rumah, kamu membuat kincir angin ya. Kincir angin bersama orang tuamu dengan menggunakan berbagai macam kertas yang indah ya. Bisa kertas koran, kertas majalah, atau kertas kado. Mungkin kamu juga membuat kincir air seperti tadi ya. Silakan kamu kerjakan bersama orang tuamu. Nah, demikian pembelajaran ini dan semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat dan tetap belajar di rumah ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.